guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik saja dan terhindar dari segala macam hal yang mengerikan. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film dengan tema kutukan berjudul The Dark and the Wicked 2020. Film ini menceritakan dua bersaudara yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya demi menjenguk si ayah yang sedang sakit. Namun saat mereka datang, si ibu terus saja meminta mereka untuk segera pergi sebelum terlambat. Kira-kira apa yang dirahasiakan ibunya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana peternakan terpencil di wilayah Texas bagian kidul. Di kandang, si pemilik peternakan bernama Julie terlihat mengecek kambing-kambing piaraannya yang terus mengembek tanpa henti. Tak cuma itu, Julie pun mengecek gantungan-gantungan aneh yang ia pasang di lawang kandangnya. Kembalinya ke rumah, Julie mengecek kondisi suaminya yang bernama David, di mana suaminya ini terbaring lemah akibat penyakit aneh. Sesaat kemudian, Julie menuliskan kesedihan dan juga kisah hidupnya di sebuah buku harian. Sontak Julie pun kaget saat mendengar suara GGS yang melolong di tengah malam. Kembali ke rumah, dari kebiasaannya, terlihat Julie selalu memasak di tengah malam. Hingga saat Julie mengiris-ngiris bawang, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Kira-kira siapa yang mengetuk pintu malam-malam? Dan kenapa Julie terlihat menatap tajam ke arah kursi? Masih banyak misteri karena film pun baru dimulai. Di Senin pagi, seorang kewes bernama Louis baru saja tiba di kawasan peternakan Julie. Mama? Rupanya, Louis merupakan putri bungsunya Julie yang berniat menjenguk keadaan ayahnya yang sakit. Namun bukannya mendapat sambutan hangat, Julie malah meminta Louis untuk pergi dan jangan pernah datang ke tempat ini. Sesaat kemudian, Julie menghampiri kakaknya yang bernama Michael, di mana Michael 1 jam datang lebih awal ke peternakan ini. Sambil basa-basi, seorang pegawai peternakan bernama Kang Dayat merasa senang dengan kedatangan Michael dan Louis. Terlebih setelah David jatuh sakit, kondisi Julie terlihat sangat buruk. Michael pun menambahkan jika si ibu terlihat ngotot menginginkan mereka untuk pergi dari peternakan ini. Tapi meskipun begitu, mereka yang khawatir pada ibunya tetap akan tinggal di peternakan ini selama 1 minggu. Saat sedang makan malam, mereka pun khawatir dengan keadaan ibunya yang terlihat sedih dan lesu. Meskipun keadaan ayahnya sedang sakit, Michael berusaha menenangkan ibunya dengan berkata jika semua ini akan baik-baik saja. Namun bukannya tenang, si ibu malah ngamuk dan meminta mereka untuk pergi secepatnya dari peternakan ini. I'm supposed to feed you, you both know it. Go home, just... Saat malam semakin larut, Louis sedikit merasa lega saat melihat ayah dan ibunya tertidur pulas. Tapi tiba-tiba saja Louis pun heran saat melihat pintu terbuka sendiri. What is it? Sontak Louis pun kaget saat melihat ibunya tiba-tiba terbangun. Namun di saat itu pula Julie terlihat ketakutan saat mendengar suara aneh dari arah luar.
Sesaat kemudian, Michael yang sedang mengecek data vaksin kambing merasa heran dengan ibunya yang malah memasak di tengah malam. Namun saat dia hampiri, lagi-lagi Julie meminta Michael untuk segera pergi dari tempat ini. Dirasa sulit membujuk ibunya, Michael yang ngantuk memutuskan untuk tidur. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja Julie malah memotong jarinya sendiri. Di Selasa pagi, Michael dan Louis langsung panik dan mencari keberadaan ibunya setelah melihat kengerian di dapur. My God, betapa syoknya Louis saat menemukan ibunya sudah bergelayutan mendiskon umur di kandang kambing. Di hari berikutnya, Louis dan Michael masih merasakan trauma dan seakan tak percaya dengan apa yang menimpa ibu mereka. Dan rupanya, itulah sebabnya si ibu selalu memandangi kursi yang akan ia gunakan sebagai alat untuk memanjat kandang. Sesaat kemudian, mereka yang sedang menjaga ayahnya kedatangan si perawat yang selama ini merawat David. Ia pun turut berduka atas meninggoinya Julie secara tidak wajar. Dirasa ini waktu yang tepat, si perawat berniat menceritakan sesuatu, di mana sebelum mereka datang, si perawat sempat mendengar Julie berbisik-bisik dengan seseorang yang terdengar seperti kalimat-kalimat putus asa dan cenderung menjurus pada tindakan ekstrim. Mendengar hal itu, mereka pun semakin penasaran dengan apa yang ibunya rahasiakan. Di siang harinya, mereka pun berusaha mengurus peternakan milik ibunya bersama Kang Dayat yang selalu setia bekerja di peternakan ini. Saat sedang beristirahat, Louis pun penasaran dengan sesuatu yang dibicarakan oleh si perawat tentang ibunya yang pernah berbisik dengan seseorang. Mendengar hal itu, Michael pun merasa jika hal ini memang sangat di luar Nurul, apalagi dengan semua yang telah ibunya lakukan. Lantas mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal sampai hari Minggu, sembari mencari petunjuk tentang keanehan ini. Di malam harinya, Louis yang bau kambing memutuskan untuk mandi, namun di tengah asyiknya panen daki, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang mengetuk pintu. I need 3 fucking minutes. Sontak Michael pun heran dengan Louis yang tiba-tiba histeris, namun karena adiknya tanpa skin, ia pun bingung untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, Louis yang syok berkata jika tadi ia melihat ayahnya datang ke kamar mandi dengan tampang yang mengerikan. Mendengar hal itu, Michael merasa jika apa yang Louis lihat hanyalah halus semata. Terlebih mana mungkin si ayah yang kini sedang uzur bisa bangkit dari kasur. Saat Louis pergi keluar untuk menenangkan diri, tiba-tiba saja Michael menemukan buku harian milik ibunya. Sesaat kemudian, Michael pun menghampiri Louis dan menunjukkan buku harian milik si ibu. Dan saat dicek, mereka pun semakin ngeri karena dalam buku ini tertulis kalimat-kalimat mengerikan tentang sosok iblis yang berusaha mengambil David. Devil, devil, devil. He wants David's soul. Di hari Kamis, Louis yang penasaran dengan buku harian ibunya kembali membacanya bersama Michael. Lantas, Louis menemukan cerita ibunya yang mengatakan di mana sebelum meninggoy, Julie sering mendengar bisikan-bisikan iblis yang memintanya untuk segera mendiskon umur. Tak cuman itu, Julie mengaku pernah ditemui si iblis dan berkata jika siapa saja yang menghalangi keinginannya sudah dipastikan akan meninggoy. Singkat waktu, Louis dan Michael mendapat panggilan dari tim forensik di mana dalam jaket Julie ditemukan beberapa salib. Sontak mereka pun heran karena selama ini si ibu tidak mempercayai Tuhan atau biasa disebut sebagai ateis. Di malam harinya, sebelum tidur, Louis membaluri minyak kelapa cap pramuka pada ayahnya. Namun di saat itu pula, Louis pun heran saat melihat ayahnya batuk-batuk.
Melihat hal itu, Michael pun menanyakan apa yang Louis lakukan. Lantas Louis yang panik berkata jika ia baru saja melihat laba-laba keluar dari mulut si ayah. Di tengah keheranan dengan pengakuan Louis, Michael meminta adiknya ini untuk segera beristirahat. Di tengah malam, Michael pun heran saat lampu kamarnya tiba-tiba menyala. Dan untuk kedua kalinya, Michael pun mulai merasakan kengerian. Meskipun takut, Michael kembali mematikan lampu. Hingga tiba-tiba saja Michael mendengar banyak sekali lolongan suara GGS. Di tengah kengerian yang ekstrim, Michael semakin merinding saat mendengar nyanyian yang selalu ibunya nyanyikan. Di hari Jumat, Louis yang baru bangun bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Sontak Louis pun kaget saat melihat wajahnya dipenuhi coretan lipstik. Dan betapa herannya Louis karena tidak mungkin jika ayahnya yang telah mencoret-coret wajahnya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba saja Louis mendapat panggilan telepon dari seseorang. Kengerian pun semakin menjadi saat Louis mendengar suara si ibu yang memperingatkannya untuk tidak datang ke peternakan ini. Singkat waktu, mereka pun kedatangan seorang pendeta yang memperingatkan Louis untuk berhati-hati. Setelah membaca seluruh isi buku harian Julie, si pendeta pun yakin jika teror ini diakibatkan oleh sesosok iblis yang berusaha bangkit ke dunia dengan cara merasuki tubuh seseorang yang lemah. Mendengar hal itu, Louis pun berkata jika selama ini ibunya tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dan itulah sebabnya si iblis bisa dengan mudah memasuki rumah ini. Hingga setelah cukup mengingatkan mereka, si pendeta pun pamit untuk pulang. Di malam harinya, saat hujan tak kunjung reda, Louis yang penasaran terlihat mengecek kandang tempat ibunya mendiskon umur. Sambil kembali membaca buku harian ibunya, Louis berusaha mencerna apa yang sebenarnya si ibu alami. Tapi tiba-tiba, Michael? Someone out there? namun tanpa ia sadari, bayangan hitam terlihat berada di belakangnya. Selang beberapa saat, Michael yang tak kuat merahasiakan kengerian yang ia alami, akhirnya berkata jujur pada Louis, di mana pada suatu malam ia pernah melihat sosok ibunya terbang di halaman rumah. Tapi ia merasa jika itu bukanlah ibunya, melainkan sosok jahat yang merupai ibunya. Mendengar hal itu, Louis semakin merasa ngeri dengan apa yang terjadi di peternakan ini. Di tengah malam, Louis berkata jika ia mendengar seseorang di balik pintu. Melihat si pendeta datang malam-malam, Michael pun merasa heran. Apalagi saat si pendeta datang dengan gelagat aneh ngejogrok di dalam kegelapan. Tak cuma itu, si pendeta terus saja meminta mereka untuk keluar. Di tengah rasa curiga, Louis langsung menyorotnya dengan senter cap tiger. Di tengah situasi mencekam, Michael yang akan mengecek keluar meminta Louis untuk mencabut kabel telepon karena takutnya telepon itu merupakan bisikan si iblis.
Namun sungguh sial, rupanya telepon itu berasal dari Kang Dayat yang berusaha memperingatkan Lois dan Michael. Di tengah kebingungan, tiba-tiba saja Kang Dayat mendengar kedatangan seseorang. Dan betapa syoknya Kang Dayat saat ia didatangi sosok iblis yang menyerupai Lois. Di saat itu pula Kang Dayat tak kuasa menahan bisikan si iblis yang memintanya untuk memakan peluru. Dan benar saja, siapapun yang berusaha menghalangi rencana si iblis akan modar dengan cara tidak wajar. Di hari Sabtu, mereka pun heran dengan Kang Dayat yang tak kunjung tiba di peternakan. Padahal hari ini harusnya para kambing diangon di lapangan. Lantas apa boleh buat, Michael sendiri yang akan melakukannya. Singkat waktu, mereka pun mendatangkan Pak Mantri untuk mengecek keadaan si ayah. Setelah diperiksa, Pak Mantri berkata jika saat ini keadaan David sangat kritis, bahkan dari hari ke hari keadaannya semakin memburuk. Lantas, Michael berniat membawa si ayah pergi ke rumah sakit. Namun Pak Mantri berkata jika David tidak akan bisa bertahan dalam perjalanan. Pak Mantri hanya meminta mereka untuk bersabar dan menemani David sampai waktunya tiba. Mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa pasrah dengan kondisi ayahnya saat ini. Di sore harinya, Michael pun syok parah saat mendapati kambingnya kehilangan satu ceker. Dirasa ada sesuatu, Michael mengajak Lois untuk pergi mengecek tempat pengangonan. My God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat puluhan kambing piaraannya berantakan dimangsa sesuatu. Lois pun berkata jika serigala tidak akan mungkin melakukan hal ini. Setelah membakar semua bangkai dan menderita kerugian puluhan juta, Michael meminta Lois untuk menemani ayahnya, sementara ia akan pergi ke kandang guna mengecek kambing yang baru saja beranak. There. Good girl. You good girl. Dirasa keadaan si kambing baik-baik saja, Michael pun berniat untuk menyudahi hari ini. Di tengah situasi mencekam, Michael menyiapkan pisau lipat untuk berjaga-jaga. Dan betapa syoknya Michael saat ia melihat sosok ibunya mendekat tanpa skin. Hampir saja tubuhnya dikendalikan si iblis untuk mendiskon umur. Sementara itu, Lois yang sedang menemani si ayah tidur tiba-tiba dihampiri sosok bayangan mengerikan. Dan betapa syoknya Lois saat menyadari sosok misterius mendekati ayahnya. Di Minggu pagi, Lois pun tidak tahu kejadian semalam itu mimpi atau nyata. Yang jelas ia pun kaget saat melihat bekas cakaran di leher ayahnya. Dirasa sesuatu terjadi, Lois bergegas memberitahu Michael. Namun saat dicek ke kamarnya, ia pun heran dengan Michael yang pergi entah kemana. Michael? Sesaat kemudian, Lois pun heran saat didatangi seorang remaja tanggung bernama Ella, di mana Ella mengaku sebagai cucunya Kang Dayat, dan kedatangannya ke sini hanya ingin memberitahu jika kakeknya sudah meninggoy setelah memakan peluru bedil somplak.
Mendengar kabar itu jelas saja membuat Lois bersedih dan seakan tidak percaya, apalagi Kang Dayat sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Di tengah obrolan, Lois yang mendengar si ayah batuk-batuk meminta Ella untuk menemaninya. I'm glad someone's here. Do you smell him? I bet you do. Tiba-tiba saja Ella bertingkah aneh dengan berkata jika aroma kedatangan si iblis sudah semakin kuat. Dan saat Lois mengecek si ayah, ia pun kaget saat luka cakarnya semakin membesar. He's rotting. Little girl. Setelah mengalami kejadian mengerikan, Lois bergegas menelepon Michael untuk segera pulang. Namun suenya Michael malah sulit untuk ditelepon. Sesaat kemudian, si perawat yang baru saja tiba merasa heran saat melihat Lois yang syok. Dirasa sesuatu sedang terjadi, ia yang akan bekerja memutuskan untuk berdoa terlebih dulu. Kembali pada Lois, ia yang panik berusaha menelepon Michael dengan telepon rumah. I'm sorry. Saat terhubung, Lois menanyakan keberadaan Michael saat ini. Lantas Michael berkata, jika saat ini ia sedang OTW pulang menemui anak dan istrinya. Rupanya Michael yang ketakutan memutuskan untuk pulang dan bodoh amat dengan apa yang akan terjadi di peternakan. Ia pun memperingatkan Lois untuk segera pergi, lagi pula Lois tidak akan bisa menolong si ayah yang sebentar lagi akan meninggoy. Di tengah rasa sedih dan frustasi, Lois hanya bisa memaki-maki kakaknya yang pergi begitu saja. Akan tetapi Michael merasa jika anak dan istrinya lebih penting daripada apapun di dunia ini. Ia pun meminta Lois untuk segera pergi menyelamatkan diri. Namun di saat itu pula, si perawat yang sedang merajut tiba-tiba kerasukan sesuatu sambil memegang jarum rajut yang begitu besar. Sontak Lois pun syok parah saat melihat si perawat melakukan akupuntur pada tubuhnya sendiri. Saat Lois tak sadarkan diri, kengerian pun kembali terjadi pada si perawat ini. My God, malang sekali si perawat yang sedang mengais rejeki pun harus meninggoy setelah dikendalikan sosok iblis. Singkat waktu, scene beralih pada Michael. Ia yang baru tiba di rumah merasa heran dengan keadaan rumah yang sepi. Betapa syoknya Michael saat melihat keluarga kecilnya tewas secara mengenaskan. Ia pun merasa jika istrinya yang telah melakukannya lalu mendiskon usia. Dirasa hidupnya tak memiliki arti lagi. Dengan pisau lipatnya Michael berencana menyusul anak istrinya. Oh my God. Ternyata apa yang dilihat Michael sebelumnya hanyalah genjutsu si iblis agar Michael melakukan dosa besar ini. Malang sekali Michael pun harus meninggoy setelah terkena genjutsu. Padahal sebenarnya keluarganya baru saja pulang dari Ojon Mart untuk berpesta menyambut kedatangan Michael. Kembali pada Lois yang baru sadar. Di tengah kengerian, ia pun menghampiri si ayah yang mulai sekarat. Michael! Help me! Di tengah kesedihan, sontak Lois pun panik setelah mendengar suara Michael yang meminta tolong. Tapi yang jelas itu bukanlah Michael. I won't leave you.
Setelah menyaksikan kematian si ayah, sontak Lois pun syok parah saat mendengar suara ibunya. Lalu tiba-tiba malang sekali setelah si ayah meninggoy, sosok iblis pun berhasil merasuki tubuh si ayah dan menghabisi Lois. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Sungguh kutukan iblis yang sangat mengerikan. Bermula dari keadaan keluarga Julie yang ateis, sehingga si iblis bisa dengan mudah mengincar keluarganya. Dan dalam hal ini, si iblis mengincar David yang terbaring sakit. Siapapun yang berusaha menghalangi niat si iblis sudah dipastikan akan meninggoy dengan cara yang tak wajar. Tak cuma itu, siapapun yang sudah ikut campur tidak akan bisa selamat meski sudah pergi dari peternakan itu. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Dark and the Wicked 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.